bagaimana mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi hari ini pada kesempatan ini tugas CGP demonstrasi kontekstual ini kami para CGP ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah dan kepala sekolah di sekolah masing-masing, kemudian ada 2 kepala sekolah lagi yang dipilih nanti. Jadi kesempatan ini berkaitan dengan tugas ini, saya mewawancarai Bapak mengenai bagaimana mempraktikkan atau mengambil keputusan Pak terkait dengan beberapa masalah atau masalah-masalah di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika Pak. Jadi kemarin di materi kita itu kita diajarkan cara mengambil keputusan untuk masalah-masalah, misalnya Pak, saya contohkan misalnya ada siswa yang mungkin saja ketidakhadirannya itu lumayan banyak Pak, lalu kelanjutannya mau mengambil keputusan itu seperti apa Pak. Jadi ya mungkin contohnya seperti itu Pak. Maka di kesempatan ini Pak mungkin bisa Bapak ceritakan atau memberikan gambaran singkat seperti itu tentang mungkin ada kasus yang atau masalah di sekolah ini yang begitu pelik untuk dipecahkan seperti itu Pak. Mungkin itu Pak mungkin bisa menceritakan sedikit, lalu Pak sekalian dengan ketika masalah itu ada, selanjutnya itu bagaimana Bapak menyelesaikannya seperti itu Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih ya. Yang pertama itu kita harus karena ada yang salah satu contoh misalnya disiplin misalnya seorang guru dia berada di sekolah setiap hari. Nah misalnya pada pengontrolan awal itu kelihatannya seorang guru itu misalnya dia dalam 1 bulan bahkan sampai 2 bulan dia tidak masuk untuk belajar. Nah yang pertama sekali saya panggil dan saya kemudian saya menegur, saya cek untuk bulan berikut lagi masih dapat seperti yang semula. Nah saya bikin suatu komitmen bahwa harus ada perjanjian karena ada tingkat-tingkat yang kepala sekolah ambil kebijakan itu sesuai dengan aturan. Jadi tidak seaksinya untuk kepentingan sekolah mereka, tidak ada aturan di level bisa ditunggu sampai ketiga kali, kemudian sampai ketiga tingkat itu kalau ada juga yang tidak peduli akan pengawas. Nah sampai ke tingkat pengawas ini ya, alasan yang 1, 2, dan 3 tadi ketika itu dia tidak terrealisasi, maka mungkin saja seorang guru dapat posisi sanksi oleh adanya keputusan bersama antara itu yang mungkin contoh yang pertama. Ada contoh yang berikut lagi, misalnya saja anak misalnya dia bermasalah dengan misalnya sama menyampaikan bahasa dasarnya saya harus panggil bagaimana menyelesaikan untuk guru dengan siswa. Akar permasalahan yang paling pertama itu yang harus dilakukan, sehingga waktu mengambil sebuah keputusan ketika kita menentukan bahwa guru ataupun siswa yang salah itu sudah ada
pada waktu mengambil keputusan itu tidak merugikan siswa ataupun merugikan guru. Nah, oleh sebab itu sebagai pemimpin dia harus berhati di dalam memahami dan mengatasi permasalahan di situ, sehingga sanksi yang diberikan untuk siswa ataupun guru jika ada yang salah itu benar-benar dilakukan. Artinya benar-benar itu ada pada proporsi kesalahannya, sehingga tidak menimbulkan respon yang positif atau negatif dari mereka. Ada juga yang lain, sebenarnya proses-proses penggunaan anggaran di sekolah. Salah satu contoh khususnya di dalam organisasi yang buat satu permasalahan di dalam mengambil kebijakan itu terkadang itu menimbulkan suatu respon negatif dari guru karena ini manusia. Nah, sebagai pemimpin hendaknya untuk mengambil sebuah keputusan menyangkut namanya anggaran, salah satu contohnya anggaran politik atau anggaran dana bos, itu harus bijaksana sebaik mungkin supaya dari pihak guru, dari pihak kepala sekolah, bahkan dari perusahaan bahwa benar-benar ini bisa tadinya di dalam berkas itu adanya makan, ya, adanya panitia, sangat banyak kita tuangkan keuangan di dalam satu proses kerja di sekolah. Nah, ketika ditemukan dari yang namanya pemegang keuangan, misalnya dari pemeriksaan keuangan, akhir-akhir ini ketika ditemukan masalah-masalah itu bukan itu saja, sampai dengan panitia atau panitia untuk dana bos itu juga dihapus. Nah, ini sangat akhirnya terjadi apa pemikiran tapi apa yang terjadi, dalam keluarga seperti itu supaya pada saatnya pembayaran mereka sudah tahu bahwa oh ya betul diperuntukkan ini cuma apa berdasarkan yang namanya snack aja. Nah, ketika di dalam kebersamaan itu, nah disitulah apa prospek yang namanya satu organisasi diatur. Kasus contoh yang sudah digambarkan oleh Bapak, dan
bisa menghela dari tantangan-tantangan itu. Selalu yang namanya masalah itu selalu ada tantangan. Tantangan dari menyelesaikan persoalan, tantangan dari memberikan hukuman untuk mereka, bahkan jangan waktu pemeriksaan saja terjadi tantangan di situ. Kenapa? Yang sini mau menangkan sendiri, yang sebelah satu lagi mau menangkan sendiri, sehingga kita harus bijaksana untuk mengambil keputusan. Nah, akar permasalahan itulah yang harus dipegang dan memahami supaya benar-benar yang kamu lakukan itu salah. Nah, sehingga waktu menjatuhkan yang namanya hukuman itu benar-benar diterima dengan baik. Selalu ada tantangan, selalu tidak ada satu masalah pun yang harus lari dari tantangan dan masalah, selalu ada. Oke Pak. Pak, selanjutnya ketika seperti saya kembali ke masalah yang tadi, ketika masalah itu terjadi, dari Bapak sendiri punya keputusan kira-kira pada saat itu langsung diselesaikan ataukah harus butuh proses yang baru diselesaikan? Kalaupun kita terlihat bahwa ada masalah itu belum tentu diselesaikan hari itu, harus diselesaikan hari itu. Siap. Kenapa? Ada pemimpin yang dibilang kesedihan masalah itu berlarut-larut. Nah, ini anggap saya membuka peluang untuk masalah kedua timbul lagi, sehingga yang perlu harus diselesaikan di saat itu, ya itu harus diselesaikan oleh pemimpin supaya tidak terlanjur. Karena teman-teman katakan bahwa apa yang perlu diselesaikan di hari itu harus diselesaikan hari itu supaya tidak terlanjur membuka masalah kedua. Siap Pak. Yang berikut Pak, mungkin Anda mengambil keputusan itu adakah seorang atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus tersebut kira-kira? Ya, sebenarnya yang tadi dari awal saya bilang kita butuh hikmah. Untuk apa? Untuk memberikan supaya hukuman itu tidak memberatkan dia, dan juga hukuman itu sebagai satu proses untuk memperbaiki sifat yang terjadi pada perusahaan, sehingga dia bisa selesaikan dengan sempurna. Tapi ada juga faktor lain yang didukung dari misalnya wakasek, panggil misalnya tentang permasalahan anak. Kalau lebih dari itu, misalnya kasus yang lebih besar dari itu atau tingkat permasalahannya sangat luas, itu harus membuat satu yang namanya harus membuat satu pernyataan bahwa kalau terulang lagi itu yang sangat membantu ada saja dari BP, ya, BP ada beberapa siswa, jadi banyak fungsi yang bisa membantu. Kalau dari kurikulum, saya bisa bantu dari kurikulum itu supaya data otentik itu waktu memberikan keputusan itu tidak salah. Yang terakhir, berkaca atau belajar dari apa yang telah terjadi, mungkin Pak dari yang telah disampaikan ini kira-kira ada pembelajaran apa begitu Pak yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan Pak? Sebenarnya sangat banyak pembelajaran yang sangat yang bisa saya terjadi setiap hari. Yang pertama,
kita harus tetap dari pagi sampai pulang sekolah. Yang paling pertama. Yang kedua, jangan buka peluang untuk apapun yang kriminal terjadi di sekolah. Yang ketiga, sekolah harus mempersiapkan bangunan disiplin sebagai salah satu apalagi ya, kode etik guru, apalagi yang dibuat oleh siswa di dalam kelas itu menjadi cerminan supaya yang paling pertama itu musik baik itu dari siswa maupun stakeholder dari semua yang harus supaya yang namanya sekolah ramah ya, sekolah yang nyaman itu selalu terjaga setiap saat. Kehadiran kesejahteraan itu, kedamaian itu, dan juga semua bisa Terima kasih Pak. Hari ini saya belajar banyak dari apa yang disampaikan, bahkan apa yang telah kita bicarakan Pak. Semoga dari apa yang hari ini kita bicarakan, saya bisa ke depannya belajar dari apa yang disampaikan ini. Pengambilan keputusan yang dibuat itu bisa berpihak kepada tidak hanya satu pihak saja yang diutamakan, tetapi hampir semua yang berada di situ bisa ada nilai-nilai positifnya. Jadi, iya. Terima kasih Pak untuk kesempatan di hari ini. Mungkin saya sampai di sini. Kalau mungkin nanti ke depannya saya memerlukan Bapak lagi, saya minta kesediaan. siap. Selamat siang Pak. Selamat siang.